kamu jaga kesehatan ya. Sama jangan lupa minum vitamin. Semoga aja proyek kamu selesai. Makasih ya sayang ya. Makasih buat semuanya. Nah ini nih, yang bikin hati gue jadi bete bet. Bel, lu kenapa sih nggak bilang aja lu itu nggak suka sama dia? Malah kasih perhatian segala. Entah kalau dia kegeran bagaimana? Lu mau tanggung akibatnya? Dia cinta sama lu, terus ngajakin kawin. Repot. Gue yakin ini semua akal-akalan lu, Jo. Lu sengaja ngirim gue ke Bandung buat misahin gue sama Bella. Dan sekarang lu ngirim Aurel ke sini buat bantuin gue. Aku mau ketemu sama Pak Surya. Tapi menurut peraturan di kantor ini kan sebelum ketemu sama Pak Surya harus minta izin kamu dulu. Kamu kan sekretarisnya dia. Pak Suryanya ada. Mas, kamu tuh kenapa sih? Mau aja nurutin permintaannya Lina. Dia itu udah keterlaluan, Mas. Bukan masalahnya aku nurutin si Lina. Tapi masalahnya, si Lina itu tahu persis rahasia kita. Jo yakin, Pak, kalau rencana ini pasti akan berhasil. Jo yakin kalau Raffi pasti akan benci banget sama Bella. Dan saking bencinya sama Bella, Raffi akan menikahi Aurel. Karena Raffi kecewa. Kalau dia akan tahu kalau sebenarnya Bella itu dengan mudahnya bisa berpindah hati. Halo, Bella? Bella, bisa kita ketemu siang ini? Ada hal penting yang ingin saya sampaikan sama kamu. Ya. Gawat, Bu Kasih kayaknya mendengar semua pembicaraan Mas Surya sama Jojo. Dia nelpon Bella. Pasti mau nyeritain semua rencana Jojo dan Mas Surya ke Bella. Ini nggak bisa dibiarin. Aku secepatnya harus kasih tahu Mas Surya. Aku harus nemuin Ibu Kasih. Iya, aku harus nemuin Ibu Kasih. Bella. Ya Allah, ngapain lagi lu datang ke sono? Bella harus nemuin Ibu Kasih, Bu. Soalnya tadi Ibu Kasih nelfon dan suara dia tegang banget, Bu. Bella kasihan. Bella pergi ya, Bu. Bella janji gak akan lama. Bella! Masya Allah tuh anak, kita belum ngejawab, udah ngelir aja. Duh Bella tuh anak, bayi kebangetan banget sih. Udah dihina-hina sama tuh keluarga. Masih aja dimikirin. Ya Allah, Bella. Mas Surya benar-benar telah mengubah Jojo. Padahal Jojo dulu tidak seperti ini. Gimana mungkin Jojo jadi sekeji ini? Bahkan untuk memuluskan rencananya, dia tega menghancurkan perasaan seorang gadis tidak berdosa demi melihat Raffi menikahi Aurel. Dan itu semua hanya demi harta. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Aku tidak akan membiarkan ketidakadilan menimpa Bella. Mas Surya, Ada apa? ada yang harus aku omongin, Mas. Pak Surya. Wah, Pak Susilo, apa kabar, Pak? Baik. Kita ngobrol di dalam aja, ya? Tapi Mas, Tari, aku tidak mau diganggu sama siapapun. Lagi ada tamu penting, ya? Gimana nih? Aku nggak bisa diam aja. Aku harus melakukan sesuatu secepatnya. Bu Kasih, tunggu Bu. Ada apa? Itu Bu, Ayo bicara, jangan takut. sebaiknya kita bicara di tempat yang sepi aja ya Bu. Kenapa saya harus bicara di tempat yang sepi? Ini ada hubungannya dengan Raffi dan Bella Bu. Ini penting sekali Bu. Saya harap kita bisa bicara di teras lantai atas ya Bu. Tapi sekarang saya mau ketemu sama Bella. Kalau gitu bagus Bu. Sekalian aja kita ajak Bella ke lantai atas. Biar kita bertiga bisa bicara sekalian. Maaf ya Bu, ada yang harus saya urus. Sampai ketemu di atas ya Bu. Kasih kemana sih? Jam segini belum datang juga. Padahal kita sudah janjian sama panitia sedekah yatim piatu di masjid. Saya sudah membayangkan kalau hotel kita jadi merger,
pasti hotel kita akan menjadi hotel terbesar di negeri ini, bahkan di mancanegara. Iya. Siang, Pak. Om Susilo. Jo, masuk Jo. Enggak, lagi ngobrolin apa sih? Kelihatannya seru banget. Ini Jo, kita lagi membicarakan kemungkinan menyatukan 2 jaringan hotel kita. Kalau boleh Jo usul, kita seharusnya mulai berpikir untuk ekspansi ke luar negeri. Karena sudah dipastikan kalau kita sudah merger, pasar di dalam negeri pasti sudah mutlak dikuasai oleh jaringan hotel kita. Iya. Ide yang bagus. Ide yang brilian. Hebat kamu, Jo. Jo, kamu boleh lihat di file Papa di lemari itu. Di situ jelas banget potensi market hotel di beberapa negara. Kamu boleh lihat. Iya, Pak. Ngapain dia ada di sini? Bella, kamu sudah ditunggu Bu Kasih di teras atas. Terasnya di sebelah mana ya, Pak? Sekarang kamu naik lift sampai lantai 14. Setelah itu naik tangga sampai lantai 16. Karena terasnya ada di lantai 16. Iya, makasih, Pak. Pak, apa Bapak tadi lihat Bella kemana? Bella tadi nyusul Bu Kasih ke teras atas, Pak. Ngapain Mama sama Bella di teras atas? Makasih ya, Pak. Sama-sama, Pak. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Aku harus bilang sama Bella untuk menjauh dari orang-orang ini. Mereka orang-orang yang punya hati. Di hati mereka cuma ada uang, uang, dan uang saja. Bella tidak pantas ada di antara mereka. Kok aneh banget ya? Tante Kasih mau ketemu sama aku tapi di tempat kayak gini. Tari? Itu kan suara Tante Kasih. Suara di tangan. Tante Kasih? Astagfirullahaladzim. Tante Kasih? Tante? Tante? Tante Kasih? Tante bangun, Tante. Tante? Tante bangun, Tante. Tante? 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 Ya Allah. Tante? Tari, kamu kenapa sih? Itu, Pak. Bella, Pak. Bella dorong Bu Kasih, Pak, sampai Bu Kasih luka-luka. Bella? Di mana? Di lantai atas, Pak. Bella! Mama?
gila ya? Kok kamu tega ngedorong mama sampai mama jatuh luka-luka kayak gini? Enggak Jo, bukan saya. Saya sama sekali nggak ngedorong ibu kamu. Minggir! Kamu lihat aja. Kalau sampai terjadi apa-apa sama mama saya janji, saya nggak akan sungkan-sungkan untuk ngabisin kamu. Ngerti? Ma, Mama, Ma, 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 Mama, Ma sadar, Ma, Mama sadar, Ma, Mama bangun. Halo, Rumah Sakit Medika. Iya, tolong kirim ambulans ke Hotel Omega sekarang ya. Cepat, Pak. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya Jojo nuduh aku seperti itu? Ayo, Pak, cepat, Pak. Mama. Astagfirullah, kenapa semuanya jadi seperti ini? Ya Allah, tolong lindungi Tante Kasih. Hai, Ibu Sari. Saya nggak tahu Ibu, kenapa Ibu Kasih bisa jatuh dari tangga. Ibu percayakan sama saya. Saya benar-benar nggak tahu, Bu. Waktu saya datang, saya lihat tiba-tiba Ibu Kasih udah jatuh gitu aja. Saya nggak mungkin nyalakain Ibu Kasih, Bu. Saya benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Ibu percayakan sama saya. Bu, semua sudah menunggu Ibu di depan ruang ICU. Dan sekarang, Bu Kasih sudah mendapat penanganan yang serius dari dokter. Ya, saya sekarang ke sana. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Ibu Sari. Engkau tahu ya Allah, kalau hamba tidak melakukan hal itu, hamba mohon kabulkan doa hamba. Ya Allah, hamba nggak mau Ibu Sari yang selama ini selalu baik pada hamba jadi membenci hamba karena kesalahpahaman ini. Ya Allah, tolong selamatkan Kasih. Tolong jangan ambil nyawanya. Dan jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya, ya Allah. Dokter, bagaimana keadaan menantu saya? Dia baik-baik saja kan? Maafkan kami, Bu ya. Kami telah berusaha dengan sebaik mungkin. Tapi anak Ibu masih koma. Ini semua gara-gara Bella. Lihat aja. Jo akan balas perbuatannya. Dan buat dia sangat-sangat menderita. Dia harus membayar semua penderitaan yang udah dialamin keluarga kita. Jo akan lapor Bella ke polisi. Bagus. Ternyata usaha gua berhasil. Mampus lu, Bel. Enggak. Itu tidak boleh terjadi. Aku harus mencegahnya. Surya, Ibu mau bicara sama kamu. Berdua saja. Kamu ngapain ada di sini? Pergi. Pergi dari kehidupan saya dan keluarga saya. Pergi! Bila cinta tak lagi untuk
bila cinta tak lagi untukku. Kejadian ini bisa berpengaruh buruk pada reputasi hotel kita. Apalagi kalau kasus ini sampai ke tangan polisi. Dan mereka juga akan berpikir kalau keamanan hotel kita itu tidak terjamin. Dan mereka juga akan berpikir ulang untuk menginap di hotel kita. Jadi menurut Ibu, sebaiknya kasus ini dirahasiakan dari polisi, pers, dan orang lain. Itu berarti si Bella terbebas dari masalah ini. Tapi apa yang dikatakan si nenek tua ini ada benarnya juga. Kamu nggak keberatan kan, Sur? Itu ide bagus, Bu. Tenang aja, Bu. Saya akan pastikan tidak ada satu orang pun yang tahu tentang masalah ini, termasuk polisi sama pers. Sekarang saya harus bicara sama Jojo dulu ya. Syukurlah Surya mau mendengarku. Bella? Bella, lu kenapa? Bella kok pulang-pulang lu nangis, Bella? Hah? Bella, ya Allah, Bella lu kenapa, Bella? Ngomong dong, ngomong, Bella. Cerita sama Ibu ada apa, Bella? Ya Allah, Bella ngomong, ada apa sih? Hah? Ada apa, Bella? Ayo Bella, Bella, kamu jangan nangis dulu. Ayo cerita sama bapak sama ibu, siapa tahu bapak sama ibu bisa mengurangi beban kamu. Ayo cerita. Ibu kasih, Bu. Iya, kenapa Bu kasih, kenapa? Ibu kasih jatuh di tangga hotel. Semua orang nyangka kalau Bella yang ngelakuin ini. Bella nggak tahu, Bu. Waktu Bella datang, Ibu kasih udah jatuh. Mereka kira Bella yang ngedorong Ibu kasih. Bella nggak mungkin, Bu, setega itu ngelakuin ini kepada Ibu kasih. Ya Allah, kenapa jadi begini, Bella? Bapak kan sama ibu sudah bilang berkali-kali, Bella, jauhi keluarga itu. Keluarga itu cuma akan bawa bencana buat kamu. Kalau sudah begini bagaimana? Coba kalau tiba-tiba mereka lapor polisi dan kamu bisa dipenjara gara-gara tuduhan percobaan pembunuhan. Mau kayak begitu? Astagfirullahaladzim, si Bapak! Bukan nenangin anak, malah nakut-nakutin anaknya. Ya Allah, ya Rabbi. Bella, lo tenang aja ya, Bella ya. Kagak bakalan ada orang yang berani nangkap lo ya. Nih, Ibu tahu banget. Orang buat nyakitin semut aja lo kagak tega, apalagi nyakitin orang ya, Bella ya. Nih Ibu percaya lahir batin, Bella. Percaya kalau lo tuh kagak salah ya. Nih Ibu bakalan belain lo mati-matian, Bella. Kalau ada yang berani nangkep lo, ya Bella ya. Ya Allah, anak Ibu. Astagfirullahaladzim. Tenang ya, Bella ya. Tenang ya, Bella ya. Dokter, bagaimana keadaan istri saya, dokter? Begini Pak Surya, maaf sekali saya memberitahukan berita yang kurang bagus untuk Anda, Pak. Luka yang dialami istri Anda ternyata cukup parah. Kepalanya terbentur, sehingga istri Anda mengalami koma saat ini. Sampai kapan, dokter? Saya tidak bisa memastikan. Luka di kepalanya mengalami benturan yang cukup serius. Jadi seberapa parah efek dari benturan tersebut, kita masih harus menunggu hasil tes labnya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu, saya permisi. Jo, kamu harus segera ngabarin Raffi soal ini. Iya ya. Jo udah coba untuk hubungin Raffi. Tapi Raffi nggak bisa dihubungin. Kayaknya dia lagi di lapangan. Mungkin nggak ada sinyal atau handphonenya lagi lowbat. Tapi Jo udah suruh orang untuk tetap nyariin Raffi. Tapi Jo, kamu juga harus bilang sama Raffi kalau apa yang dialami mamamu ini murni sebuah kecelakaan, ya. Tapi Eyang, kamu itu jangan lupa, Raffi itu sangat mencintai Bella. Dia tidak akan percaya kalau Bella semua yang melakukan ini. kamu ngapain ada di sini? Pergi. Pergi dari kehidupan saya dan keluarga saya. Pergi! Astagfirullahaladzim, Pak Jojo, situ barusan ngomong apaan tuh? Kurang ajar banget, anak kita dimaki-maki di depan mata kita sendiri. Kebangetan ya. Kagak apa-apa, Pak, soalnya dia orang kurang ajar nih.
Ibu, udah Bu. Lepasin Pak. Itu orang kaya seomong tuh kudu dihajar emang. Biar nggak ngeremehin orang miskin kayak kita. Jaga ya omongan situ ya. Bukannya terima kasih sama kita. Nih kita bertiga dan kemarin mau jenguk emas itu. Bukannya bersyukur malah anak kita yang maki-maki. Kurang ajar kebangetan. Ada bagusnya juga kamu koma seperti ini. Setidaknya rahasia aku akan tetap aman bersama kamu. Rahasia tentang siapa Bella yang sebenarnya akan terkunci rapat seperti mulutmu yang membisu. Jangan mentang-mentang lu gak suka sama Bella, terus lu seenaknya nyala-nyalain Bella, Jo. Gue tahu banget siapa Bella, Jo. Dia gak mungkin tega nyakitin siapapun termasuk sama Mama. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Heh, kamu sama orang tua kamu itu sama aja ya. Gak punya rasa malu. Sekarang apa yang kamu tunggu lagi? Keluar dari sini. Lepasin Bapak. Itu anak mesti digerus sama Sabar. Astagfirullahaladzim, Jojo. Maaf, Bu, Pak, maafkan cucu saya ya. Saya sudah tahu duduk persoalannya bahwa Bella tidak bersalah. Dan Bella juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan kecelakaan Kasih. Tapi tidak semua orang bisa menerima hal ini. Masih ada yang emosi dan marah dan betul-betul mengira Bella yang melakukannya. Jadi tolong, kalau bisa Bella diajak pergi dari sini. Untuk sementara jangan ada di sekitar sini dulu. Biar semuanya tenang. Saya bisa mengerti, Bu. Terima kasih. Ayo Bella, kita balik dari sini. Ibu udah kagak tahan nih ngeliat si Pak Jojo. Gayanya selangit semuanya. Udah ayo. Bella, nunggu apa lagi? Cepetan. Kenapa semua ini mesti terjadi sama aku? Kenapa semua gini-gini? Di sini Pak, kami akan membangun kolam renang beach concept. Jadi nanti mereka yang akan datang merasakan suasana pantai, bukan merasakan suasana di kolam renang, Pak. Itu ide yang sangat bagus, Pak. Ide yang sangat cemerlang. Saya sangat setuju dengan ide itu. Kira-kira kapan ya mau direlokasikan? Rencana tidak lama lagi, Pak. Bagus. Tapi, telepon kamu kenapa sih dari tadi? Telepon aku nggak kenapa-napa kok. Baik-baik aja. Nih. Kamu tahu nggak? Dari tadi semua orang nelfonin kamu, tapi nggak ada yang bisa. Nelfon aku? Emang ada apaan sih? Mama kamu kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit. Mama kecelakaan. Bella, kamu gila ya? Kok kamu tega ngedorong Mama sampai Mama jatuh luka-luka kayak gini? Kamu sama orang tua kamu itu sama aja. Gak punya rasa malu. Sekarang apa yang kamu tunggu lagi? Keluar dari sini. Gara-gara kejadian ini, Jojo pasti gak akan maafin aku. Sekarang harapanku untuk bisa bersatu dengan Jojo udah benar-benar tertutup. Jojo gak akan pernah mau nerima aku lagi. Bu, tahu nggak sih Bu? Aku dengar-dengar gosip dari kantor. Jadi gini ceritanya. Bu Kasih kan nelfon Bella, suruh dia datang ke kantor. Terus mereka bertemu deh Bu. Malah mereka berantem. Terus saking emosinya si Bella nih Bu, dia ngedorong Bu Kasih dari tangga. Malah yang terjadi luka-luka deh Bu. Parah banget deh Bu. Sekarang Bu Kasihnya aja lagi sekarat Bu. Astagfirullahaladzim, Lina. Lu tuh tega-teganya ya ngomong begitu sama saudara sendiri. Heran deh. Ya ampun Ibu, aku kan bilang cuma apa yang aku denger Bu. Gak dilebih-lebihin kok. Udah diam lo, diam. Awas lo ya kalau lo ngomong begitu lagi sama si Bella.
Ente si Bella kagak salah, Lina. Dia ento kagak salah. Ente cuma kecelakaan. Lo inget tuh, kecelakaan. Jadi lo kudu ngomong sama teman-teman di kantor lo kalau si Bella tuh kagak salah. Ngerti lo? Mampus lu, Bel. Ya Allah, mudah-mudahan Mama gak kenapa-napa. Jo, sebenarnya apa yang terjadi sih, Jo? Gimana keadaan Mama? Mama masih koma. Dan ini semua gara-gara Bella. Bella udah mendorong Mama dari tangga. Sampai Mama harus ada di rumah sakit kayak gini. Enggak mungkin, Jo. Bella nggak mungkin ngelakuin itu. Lagian buat apa? Yang mana gue tahu. Mungkin aja karena dia kesel. Karena dia nggak bisa ngedapetin gue atau lo. Jadi dia numpahin semua kesalahan itu ke Mama. Cukup, Jo. Lu nggak usah ngada-ngada ya. Gue nggak ngada-ngada, Raf. Gue lihat sendiri kejadiannya. Dan gue nggak akan pernah maafin Bella karena hal ini. Gue nggak peduli Bella itu siapanya lo. Tapi yang pasti, gue janji kalau Bella akan menerima ganjarannya atas perbuatan ini. Kalau perlu gue akan laporin dia ke polisi. Cukup, Jo. Jo, jangan mentang-mentang lu nggak suka sama Bella, terus lu seenaknya nyalain Bella, Jo. Gue tahu banget siapa Bella, Jo. Dia nggak mungkin tega nyakitin siapapun termasuk sama Mama. Gue tahu. Lu ngomong kayak gini karena lu lagi suka sama Bella. Tapi lu juga harus pakai otak lo. Jangan cuma perasaan lo doang. Jangan mentang-mentang karena Bella itu adalah cewek yang lu cintai sekarang. Jadi lu lupain Mama. Lu jangan sampai kehilangan akal sehat lu, Raf. Lu jangan bego. Jo, gue kasih tahu ya sama lo. Emang sekarang gue lagi jatuh cinta sama Bella. Tapi gue masih bisa gunain akal sehat gue secara logis. Atau mungkin lu sendiri yang kehilangan akal sehat lo? Saya minta maaf. Karena saya udah ngelakuin hal yang buruk sama kamu. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Mama harus sembuh ya, Ma. Mama harus kuat. Pasti Mama lagi istirahat sebentar ya, Ma. Dari masalah yang Mama hadapi sekarang. Mama pasti lelah. Lihat masalah Raffi sama Jojo. Mama sayangkan sama Raffi, sama Jojo. Papa, Eyang. Makanya Mama harus sembuh. Mama gak akan tega ninggalin Raffi kan, Ma? Karena Raffi sayang banget sama Mama. Kata Jojo, Mama jadi gini karena Bella ngedorong Mama dari atas tangga. Bahkan Jojo mau ngelaporin Bella ke polisi, Ma. Andai aja Mama gak koma. Mama pasti tahu yang sebenarnya, Ma. Mama pasti bisa bilang ke semua orang kalau Bella gak salah, Ma. Bella tuh gak salah. Ma, Raffi sayang sama Mama. Ya Allah, sembuhkan Mama ya Allah.
kemana? Jo, izinin gue ketemu sama Bella. Seenggaknya sekali nih aja. Buat apa? Gue cuma pengen ngasih tahu sama Bella. Kalau gue tahu yang sebenarnya. Kalau dia itu nggak salah, Jo. Setelah ini gue akan pergi. Kalau itu yang mau lu lakuin, silakan. Tapi jangan salahin gue. Kalau lu akan semakin terjerumus dalam masalah sama papa. Ya, sekarang sih terserah lu. Tapi coba aja lu yakinin papa lagi. Semua masalah ada di tangan lo. Gue gak peduli Bella itu siapanya Allah. Tapi yang pasti, gue janji kalau Bella akan menerima ganjarannya atas perbuatannya. Kalau perlu gue akan laporin dia ke polisi. Gue tahu apa yang terjadi sama Mama bisa jadi cuma kecelakaan. Dan gak ada hubungannya sama sekali sama Bella. Enggak Jo, bukan saya. Saya sama sekali nggak ngedorong ibu kamu. Tapi yang gue nggak habis pikir, itu reaksinya Raffi. Kenapa dia begitu ngotot banget ngebelain Bella? Jangan mentang-mentang lu nggak suka sama Bella, terus lu seenaknya nyalain Bella, Jo. Gue tahu banget siapa Bella, Jo. Dia nggak mungkin tega nyakitin siapapun termasuk sama Mama. Kayaknya perasaan Raffi udah dalam banget sama Bella. Ini nggak boleh terjadi. Kalau gue mau melakukan sesuatu, sekaranglah waktunya. Bella, mudah-mudahan ya, ini malam dagangan kita laris manis Tanjung Kimpul ya. Amin. Cepetan Bu, takutnya kemalaman ya. Ya, bentar. Ya Allah. Bu kaca ketinggalan. Bentar ya. Lu jangan duluan, ntar ibu nyusul ya. Udah suruh. Ya, lu nunggu apa lagi, cepetan sono ya. Iya Bu. Bella, jangan takut. Apa yang terjadi sama mama saya adalah suatu kecelakaan. Kamu nggak salah, Bella. Saya minta maaf. Karena saya udah ngelakuin hal yang buruk sama kamu. Cinta tak lagi untukku. Bella, jam segini lu udah pulang. Sebelumnya minta maaf ya, Pok. Gerobaknya rusak. Tadi kita di jalan digangguin sama preman. Astagfirullahaladzim. Bella, tapi lu kagak apa-apa pan Bella ya? Kagak apa-apa pan? Emang bikin gerobak itu nggak pakai duit, Pak? Ini semua gara-gara kamu, tau gak sih, Bel? Itu satu-satunya mata pencarian keluarga kita. Ya Allah, gimana caranya aku ngedapetin uang untuk kebutuhan sehari-hari? Bella, saya benar-benar cinta sama kamu. Saya nggak bisa mencintai orang lain lagi. Saya cuma cinta sama kamu. Saya juga cinta sama kamu. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan